Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terlibat perjudian daring, seorang wanita di Balikpapan ditangkap polisi. Dua rumah di Samarinda rusak tertimpa tanah longsor. Patroli pengamanan pilkada di Kutai Barat dilakukan dengan cara patroli bersama. Dua buah rumah warga di Jalan Puri Indah, Gang Papadaan, Kelurahan Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda, tertimbun tanah yang berasal dari turap bangunan di bagian atas perbukitan. Akibatnya kedua rumah itu mengalami kerusakan cukup parah. Musibah ini juga menyebabkan 2 unit sepeda motor rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Longsor terjadi pasca diguyur hujan deras. Peristiwanya terjadi begitu tiba-tiba saat warga hendak berangkat kerja. Kecemasan warga berkurang setelah mendapat kabar jika pemilik bangunan yang tanahnya ambrol itu bersedia mengganti kerugian kepada warga. Oke, saksi mediatornya di situ mungkin bisa juga kan begitu. Jadi informasi jam 9:04 untuk kejadian karena sudah hujan lebat yang sudah mulai reda itu baru ada kejadian. Jadi ada laporan warga dari Gang Papadaan sini, langsung saya meluncur ke sini. Terus ada tindak lanjut enggak dari yang pengelola yang atas di perumahan yang di atas? Ya tadi saya sempat nanya yang punya bangunan, ya beliaunya bertanggung jawab. Pukul 9, Pak. Pukul 9 ya. Iya. Itu pas hujan lebat, Bu ya? Tapi yang pas kejadiannya tuh hujan kayak sudah gerimis-gerimis itu, Pak. Terus tadi sempat ada korban enggak nih? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Iya. Informasi tadi ada juga motor atau ada harta yang lainnya atau gimana? Iya, Pak, motor 2. Motorku sama motornya di orang sebelah, Pak. Pas melakukan aktivitas atau enggak tadi? Nggak, Pak, belum. Pas mau berangkat kerja tadi, Pak. Pas. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda yang meninjau lokasi kejadian menyatakan, longsor yang menyebabkan 2 rumah rusak itu diduga kuat akibat tingginya curah hujan. Pak, ini fondasi umurnya berapa? Umur fondasi? Dan memang setelah kita cek di lapangan, informasi dari Pak Babin tadi ada sekitar 2 bangunan, cuma yang satu bangunan itu bangsalan. Satu pintu ditempati oleh pemilik rumah, Ibu Kristina. Dan setelah cek di lapangan memang volume longsornya itu kurang lebih 25 kali 18. Itu memang rumah yang kena longsor di bawah bangunan baru. Memang ini mungkin juga sebagai bagian dari penyebabnya adalah curah hujan. Dan mungkin juga dari sisi konstruksi perlu dicek kembali apakah karena konstruksinya tidak kuat atau bagaimana. Tidak hanya memantau lapangan, BPBD juga memfasilitasi pertemuan antara korban dan pemilik lahan yang longsor. Dari pertemuan tersebut disepakati pemilik lahan akan memberi ganti kerugian kepada warga yang rumahnya rusak tertimpa longsoran. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah petugas gabungan dikerahkan untuk membantu menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan RT 44 Sungai Nangka, Balikpapan Selatan. Petugas harus bekerja cepat agar arus lalu lintas kembali lancar setelah tertutup batang. Petugas menyatakan tumbangnya pohon berukuran besar ini terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Peristiwa ini menyebabkan 2 rumah warga rusak tertimpa batang pohon.
Kemarin kejadiannya dari pagi hujan deras, jadi sekitar jam 9 jam 10 terjadi tumbang pohon pecah 2 kena rumah warga 2 RT 44 Kelurahan Sungai Nangka. Jadi kelurahan sudah di TKW Bang ya? Ya. Penanganannya gimana Bang? Berapa jam? Penanganannya alhamdulillah dari tim BPBD dan DLH sudah langsung turun sampai saat ini dalam penanganan eksekusi. Pihak RT setempat memastikan peristiwa pohon tumbang ini tidak menelan korban jiwa karena saat pohon tumbang, warga sudah beraktivitas di luar rumah. Rumah Pak yang kena ini, yang lebih parah yang atas, yang agak ringan daerah bawah. Karena dia 2 cabang pohon mangga besar. Apakah ada korban jiwa? Enggak ada Pak. Ya kalau seandainya jatuhnya malam bisa ada korban jiwa karena sudah pada yang punya rumah sudah keluar kerja. Berarti tidak ada korban jiwa ya? Korban jiwa hanya rumah yang rusak. Petugas mengimbau warga agar lebih waspada mengingat curah hujan dengan disertai angin belakangan kerap terjadi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Ratusan relawan kemanusiaan Minggu siang bergotong royong di kawasan teras Samarinda. Gotong royong itu dimulai dari penyemprotan pekarangan hingga memungut sampah yang berserakan di sekitar teras Samarinda. Saat kegiatan, para relawan juga mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Koordinator relawan Samarinda menyatakan kegiatan ini tidak hanya sekedar bersih-bersih, tetapi juga upaya untuk menyadarkan warga agar tetap menjaga kebersihan teras Samarinda. Kegiatan ini pun merupakan bagian dari silaturahmi antar para relawan kemanusiaan yang kini jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Hari ini kita melaksanakan kegiatan siaga kebakaran dan bersih lingkungan. Tujuan kegiatan ini adalah selain silaturahmi tentunya bahwa kondisi kebakaran di Kota Samarinda tidak bisa diprediksi ya, artinya tidak ada dalam kalender, sehingga teman-teman kita kumpulkan di teras Samarinda untuk membuktikan komitmennya dalam menghadapi bencana. Selama 24 jam mereka on time dan siaga di posko masing-masing. Nah, tema kedua adalah bersih lingkungan, di mana kita ketahui bahwa teras Samarinda saat ini menjadi ikon yang cukup menarik baik dari warga Kota Samarinda dan luar kota yang akan datang. Tapi semakin banyak pengunjung, tentu saja semakin ada potensi sampah yang terbuang. Nah, ini kita ingin membuktikan bahwa relawan adalah bagian dari warga Kota Samarinda dan kita membersihkan taman atau teras Samarinda ini. Teras Samarinda kini menjadi perhatian berbagai pihak karena menjadi lokasi yang cocok untuk bersantai. Dari tempat ini, pengunjung akan menikmati keindahan Sungai Mahakam saat sore maupun pagi hari. Iswanto melaporkan dari Samarinda.